punya gigi itu aja. Udah di itu. Nah kalau patungan ada giginya ini dia. Warga digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di saluran air di Gang 4, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin sore. Kerangka terdiri dari tengkorak kepala, tulang rusuk, tulang lengan, serta kaki. Menurut Ketua RT setempat, kerangka ini pertama kali ditemukan petugas SDA yang sedang melakukan penggalian normalisasi saluran air sedalam sekitar 70 cm. Awalnya dikira hanya potongan tulang hewan, namun setelah digali ternyata kerangka tulang manusia. Dugaan kerangka manusia pun diperkuat dengan temuan sebuah batu nisan bertuliskan aksara Cina di dekat kepala kerangka. Kelihatan tulang belulang itu kerangka Manusia. Kerangka manusia. Langsung dilaporin sama petugas. Kalau kaki, tangan itu kepala itu katanya kuburan Cina dulunya. Guna penyelidikan lebih lanjut, kerangka manusia tersebut dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ricuh penggusuran bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Sekunder, Bekasi, Jawa Barat. Seorang warga pingsan saat menghalangi pembongkaran oleh petugas Satpol PP. Penggusuran bangunan liar di sepanjang aliran Kali Sekunder, Kampung Kali Ulu, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, ricuh saat alat berat diturunkan oleh petugas. Sejumlah warga bersitegang memprotes petugas Satpol PP. Seorang ibu menangis histeris hingga pingsan di tengah kerumunan. Karena tak kuasa menahan emosi saat berusaha mempertahankan rumahnya. Kericuan terjadi karena warga marah pembongkaran dilakukan tanpa adanya kompensasi. Warga bersikukuh mempertahankan bangunan milik mereka. Duit kagak punya. Mau saya kita minta keadilan, kerahiman, biar kita punya tempat tinggal. Sedikit pun nggak apa-apa. Bu, ini kan setelah digusur nih, Bu. Ibu nantinya mau tinggal di mana, Bu? Terserah, di mana aja. Yang penting saya dapat kerahiman. Saya nggak punya duit. Saya mau tinggal di mana kalau sekarang saya nggak punya duit, Bapak? Pembongkaran bangunan liar meliputi 3 desa, yaitu Desa Waluya, Desa Karangkaraharja, dan Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara. Sedikitnya 400 bangunan liar yang dibongkar paksa oleh petugas dengan alat berat. Melakukan himbauan, sebelum himbauan kita melakukan pendataan terlebih dahulu, ya, pendataan, kemudian himbauan, kemudian kita setelah himbauan dan pendataan, kemudian melakukan peringatan 1, 2, 3. Setelah itu pemberitahuan pembongkaran, kemudian kita hari ini laksanakan. Meski warga menolak, petugas tetap melanjutkan pembongkaran dengan alasan lokasi tersebut masuk kawasan larangan dan rawan banjir. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan normalisasi anak kali Cilemah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Heboh tersambar petir saat hujan deras. Atap kelas SMA negeri di Tangerang, Banten ambruk hingga membuat panik para siswa. Kepanikan terjadi saat atap ruang kelas 11 SMA Negeri 17 Legok, Tangerang, Banten tiba-tiba ambruk setelah tersambar petir. Sejumlah siswa yang berada di dalam ruang kelas langsung histeris. Mereka berhamburan berebut keluar ruang kelas lantaran khawatir tertimpa reruntuhan atap. Menurut saksi, peristiwa itu terjadi saat wilayah Legok dilanda hujan deras mengguyur wilayah Legok, Tangerang, Banten. Di saat yang sama, tiba-tiba petir menyambar atap ruang kelas 11 disusul terjangan angin kencang yang membuat reruntuhan atap ruang kelas berterbangan. Ya, tadi aja ada kilat apa itu? Gede. Terus
halilintar gelap yang gede itu. Sama petir. Sama petir. Ini langsung goyang. Atas insiden ini, kegiatan belajar dan mengajar untuk kelas 11 terpaksa dipindahkan sementara ke ruang kelas lainnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tak ada angin, tak ada hujan. Sebuah pohon berukuran besar di Kota Bekasi pagi tadi tumbang hingga menutupi badan jalan. Akibatnya kemacetan terjadi hingga 5 km. Pohon tumbang. Nggak bisa lewat. Tidak ada angin dan hujan deras. Satu pohon akasia berukuran besar di Jalan Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi tumbang menutup jalan. Akibatnya mobil yang akan melintas tertahan, sedangkan sepeda motor harus melintas perlahan di antara reruntuhan dahan yang patah. Warga sekitar mengaku pohon akasia tersebut tumbang tiba-tiba. Beruntung jalan masih dalam kondisi sepi, hingga tidak ada warga maupun kendaraan yang tertimpa batang pohon yang tumbang. Diduga pohon tumbang tersebut disebabkan adanya pembakaran sampah tepat di bagian akar di bawah batang pohon, sehingga batang pohon rapuh dan tumbang. Untuk kronologis kejadiannya memang tidak ada angin. Karena kejadiannya ini akibat ada pembakaran sampah di bawah pohon. Nah, kalau sampah dibakar di bawah pohon, maka akarnya kena. Jadi bawahnya itu keropos. Nah, udah itu roboh. Akibat kejadian ini, akses jalan dari arah Bekasi menuju Jakarta dan sebaliknya macet hingga 5 km, mengingat banyaknya warga yang akan beraktivitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 97 WNI kabur dari perusahaan penipuan online di Kamboja hingga berujung ricuh. Akibatnya 11 WNI terluka, 4 WNI lainnya ditahan polisi setempat. Insiden kaburnya 79 WNI dari sebuah lokasi yang diduga perusahaan penipuan scam terjadi pada 17 Oktober lalu dan menjadi viral di sosial media. Sebagian besar dari mereka berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setempat, sementara beberapa lainnya dilarikan ke rumah sakit di kota Cherutum, Kamboja untuk mendapatkan perawatan. Kasus ini menjadi sorotan akibat maraknya praktik perekrutan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui tawaran kerja palsu. Modus yang digunakan umumnya menjanjikan gaji tinggi, namun korban justru dijebak untuk bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas penipuan daring. Jadi sesuai dengan SOP kami sudah melakukan proses identifikasi dari korban-korban, dari warga negara kita yang terlibat online scam, apakah terindikasi sebagai korban TPPO ataukah bukan sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2007. Dan kami dapat sampaikan bahwa tidak semuanya adalah korban TPPO. Artinya, ada warga negara Indonesia yang mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai scammer atau menipu di luar negeri, ya, dan kemudian berangkat ke sana secara sukarela karena mengejar gaji yang tinggi. Ya. Artinya, ini dilarang oleh undang-undang. Selain itu, KBRI Phnom Penh juga telah memberikan bantuan logistik dan pendampingan hukum bagi para WNI. Tim Liputan iNews melaporkan.